Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazim Maulana dari kelas D4TI 3A. Jadi di sini saya akan menunjukkan hasil yang saya dapatkan untuk praktikum chapter 7. Jadi untuk chapter 7 di sini kita diberikan sebuah video tutorial untuk melakukan deteksi spam dengan neural network Python. Di sini sudah ada video tutorial yang perlu diikuti. Jadi untuk videonya nanti bisa langsung kunjungi channel YouTube Pak Roli ya. Nanti tinggal dicari yang 7.1 deteksi spam dengan neural network Python. Pada video ini ditunjukkan bagaimana cara untuk membuat pendeteksi spam ya, spam detector dengan neural network di Python. Nah, ini adalah hasil yang telah saya coba ya, berdasarkan video yang telah diberikan tadi. Jadi yang pertama itu yang dilakukan adalah import libraries. Jadi ada beberapa library yang perlu diimport ya. Yang pertama ada Pandas. Tentu saja Pandas ini nanti bisa digunakan untuk eh, load dataset. Jadi dengan bantuan Pandas ini kita bisa membaca file.csv atau file Excel gitu. Jadi kita bisa ngeload data dari dokumen itu dengan bantuan Pandas. Terus di sini juga ada import tokenizer, sequential dance, activation dropout, np underscore utils, dan stratified kfold. Nah, di sini juga ada import NumPy. Jadi NumPy itu sebenarnya untuk operasi matematika ya. Bisa membantu kita dalam operasi matematika di Python sendiri. Nah, setelah mengimport library yang dibutuhkan, selanjutnya kita akan langsung saja load datasetnya. Sebagai sebuah catatan untuk load dataset ini pastikan agar lebih mudah ya, pastikan si dataset ini dengan file chapter 7.py ini mereka itu berada di dalam satu folder yang sama. Jadi karena mereka di satu folder yang sama, jadi tinggal dipanggil aja namanya. Misal YouTube 01-psy.csv. Nah, ini akan lebih mudah lagi jadinya. Nah, di sini kita load dataset ya dengan bantuan Pandas, terus datanya itu di-concat atau disambungin. Jadi ini ada list. Jadi mereka dibuat dalam satu list. Dan dalam satu list ini setiap datasetnya itu dibaca, kemudian digabung dengan concat ini. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita udah running ini, sebenarnya seharusnya sudah ada hasil. Coba. Mohon maaf ini keren semua jadinya. Oke. Tapi sebenarnya di variabel ekspornya belum nampil ya. Padahal prosesnya harusnya sudah selesai. Oh, belum. Nah, udah nampil variabel-variabel. Tapi seharusnya sebentar. Nah, harusnya cukup seperti ini ya. Nah, nggak terjadi apa-apa kan? Belum. Nah, di sini selanjutnya di dibagi atau di split ya. Di sini di split menjadi 5 kelas. Nih. Jadi data-data yang udah di concat tadi di split menjadi 5 kelas. Nah, di splitnya itu berdasarkan ya berdasarkan kelasnya nih. Nanti di dalam datanya itu ada kelas. Nah, mereka itu di split berdasarkan kelas ini. Untuk melihat hasilnya, di sini ada looping for train, test, and split.
Jadi di sini ada train, ada data train, ada data testnya. Tapi di sini yang di print itu hanya tesnya. Oke, kita coba running mulai dari sini sampai atas sini ya. Nih. Nah, ini bisa dilihat nih. Parameter split yang pertama di sini. Kita, nah, sampai sini satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti benar. Di sini kita mintanya ada 5 pembagian dan memang pas dicetak itu ternyata ada 5 kelompok juga. Tapi saya nggak hitung ya ada berapa jumlah ini per kelompoknya. Yang jelas mereka memang dibagi menjadi 5 kelompok. Kemudian di sini ada dibuat sebuah function untuk train dan testnya. Jadi di dalam function ini intinya adalah melakukan uji coba dari data train dan juga data test yang telah didapatkan. Mereka diuji dan juga sekalian dicek gitu isinya. Jadi isinya dicek atau bisa dibilang dievaluasi lah. Jadi dia dievaluasi terlebih dahulu apakah eh, apakah si datanya itu terdapat apa namanya terdapat spam atau enggak sama sekali gitu. Pada intinya sih function ini mengecek hal tersebut. Jadi tadi data train sama tesnya dulu dimasukin dalam sebuah variabel, terus di tokenizer. Nah ya si si itunya si data test dan train itu di tokenizer juga. Kemudian hasilnya nanti akan berupa skor. Nah, di sini default cross validation-nya bakal dicek di sini. Kayak tadi di split jadi 5, terus hasil splitnya dipanggil. Nah, kemudian di sini ada sebuah list kosong. Nantinya akan diisi skor. Jadi isinya adalah skor-skor. Skor dari setiap ini kan function ya, dipanggil functionnya. Functionnya dipanggil dan di dalam looping. Jadi skor tiap tiap kelas sih. Saya bilang skor tiap kelas akan dimunculin. Di sini nanti hasil akhirnya akan di print juga. Oke, kita coba running semua aja. Nah, ini yang tadi udah masuk ke sini, udah masuk di sini for each ya. Jadi setiap skornya bakal ditampilin tuh. Close-nya berapa, akurasinya berapa akan ditampilin. Tapi dari setiap kelas ya, per kelas gitu. Per kelas per ini yang telah di split pokoknya. Jadi peroleh hasil akhir dan ini ya akurasinya itu adalah 92, ini ada 92,9% dengan standar deviasinya itu sebesar nilainya kalau di saya adalah 2,19. Nah, ini adalah hasil akhir yang telah didapatkan ya. Nah, ya. Banyak ya. Dan hasilnya ya cukup, akurasinya juga bisa dikata ya cukup cukup tinggi akurasinya 90 di atas 90%. Ya tapi berarti kalau misalkan akurasinya segitu berarti masih kemungkinan ada 7% lebih, 7,0 berapa 7,0 sekian persen itu ada eh, kesalahan, berarti ya enggak 100% on point.
Tapi ya kalau misalkan algoritmanya terus dilatih harusnya bisa nanti mendapat hasil yang lebih baik. Saya rasa untuk praktikum kali ini hanya ini yang dapat saya sampaikan dan hasil akhirnya juga si ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang ditunjukin di video. Jadi cukup ikuti videonya aja agar bisa mendapatkan hasil yang sesuai. Ya, saya rasanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.